Halo semuanya, jadi kali ini kita bakal belajar data dan pengukuran di pertemuan keempat ini. Oke, kalian gimana nih puasanya? Lancar nggak? Semoga lancar ya, sampai penuh, amin. Oke, so kita akan bahas apa itu data-data. Kalian pasti udah sering dengar banget tentang data-data itu. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasannya. Nah, kali ini pembahasannya ada 3 ya. Ada mengenal data, ada penyajian data, dan ada pengukuran sudut. Kalian pasti udah gak asing ya. Coba kita next ke mengenal data. Oke, yang pertama mengenal data. Ada 2 cara untuk mengenal data, ya kan? Tapi sebelum itu kita harus tahu nih data itu sebenarnya apa. Nah, data itu sendiri sebenarnya keterangan yang benar dan juga nyata. Data itu bisa dikumpulkan menjadi 2, yaitu data secara langsung ya yang udah di atas dan mengumpulkan data dengan menggunakan lembar isian. Oke, coba kita bahas yang pertama, itu mengumpulkan data secara langsung. Mengumpulkan data secara langsung dilakukan untuk data yang sederhana dan dapat dilakukan sendiri gitu. Jadi nggak harus minta bantuan temen, ya kita bisa lakuin sendiri. Nah, contohnya itu ketika kita mengumpulkan data jarak rumah ke sekolah dari 30 orang atau dari 5 orang, mungkin 30 kebanyakan. Terus mengumpulkan data tinggi badan, nanyain satu-satu, tinggi kamu berapa, terus data ukuran pakaian, oh kamu pakai S, L, atau XL gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan data menggunakan lembar isian. Nah, di sini itu kita harus mengisi suatu lembar atau suatu form gitu ya. Jadi contohnya pemilihan ekstrakurikuler tuh biasanya kan kita suruh milih tuh ada bulu tangkis, bola, volley, futsal gitu. Kita suruh milih tuh nanti yang mana. Terus yang B, mata favorit siswa kelas 4, nanti dikasih list mata pelajarannya matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Terus kita nanti pilih. Terus hobi siswa kelas 4, nanti ada beberapa hobi yang akan disajikan, kemudian kita bisa nulis itu. Di sini ada contohnya lihat tuh, jadi ada nama. Terus ini kalau ekstrakurikuler disuainya apa, pramuka atau menari atau olahraga, itu bisa di checklist gitu ya. Selanjutnya itu yang pembahasan kedua nih, kita bakal bahas tentang penyajian data. Oke, secara garis besar penyajian data itu ada 2, diagram batang dan tabel. Nah, di sini ada contoh nih yang diagram batang. Buatlah diagram batang dari tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu yang warna biru, tabel warna biru, ada kelas, ada frekuensi. Oke. Di SDN 01 pagi, coba kita lihat di sini itu kelas 1. Nih, kelas 1 ya kan? Kelas 1 itu frekuensinya 3,5. Ini kita lihat dari sini itu adalah 3 ya. Nih, karena dia udah lebih dikit makanya 3,5. Di sini itu kelasnya, yang bawah ini semuanya ini adalah kelasnya. Oke. Nah, selanjutnya itu kelas 2. Nah, kelas 2 ini dia ada 2 orang. Karena sejajar ya di sini, jadi ada 2 orang. Oke. Selanjutnya kelas 3 4,5 karena ini lebih ya kan. Dan kelas 6 itu kelas 4 itu ada 6,5 karena dia lebih dikit gitu. Kalau tabel ya, cara nyusun tabel. Nah, selanjutnya cara nyusun diagram batang. Selanjutnya itu ada menyajikan tabel. Nah, di sini ada data, ya kan? Tadi data apa? Data adalah suatu yang berisikan benar dan juga nyata. Oke. Jadi di sini ada data nih dari 10 orang siswa yang ada di kelas. Itu ada berat badannya ya kan? Ada 26, 28, 29,
28 lagi, 30, 27 dan sebagainya. Kita disuruh masukin nih. Oke. Jadi di sini yang berat badannya 26 kg itu ada satu orang. Gitu. Yang berat badannya 27 itu ada satu orang. Itu bacanya. Yang berat badannya ada 28, siswa yang berat badannya 28 kg itu ada 4 orang. Totalnya jumlahnya itu jumlah dari frekuensi 10 sama kayak yang di sini. Kan datanya diambil dari 10 orang siswa. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini itu ronde ketiga, yang terakhir nih, udah terakhir aja kan. Itu ada pengukuran sudut. Nah, di sini ada sebuah jam. Nah, dari 12 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, 9, 10, 11, 12 itu satu putaran gitu ya kan. Nah, satu putaran ini atau satu lingkaran gitu kan, satu putaran lingkaran itu memiliki sudut 360 derajat. Oke. Jarum panjang telah berputar satu putaran penuh. Besar sudut putaran adalah 360 derajat. Pertanyaannya, sekarang kalau dari 12 ke 1 doang itu berapa? Oke. Kalau dari 12 ke 1 kira-kira berapa derajat ya kan? Oke, caranya gimana? Coba. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Caranya itu 360 derajat itu dibagi sama totalnya. Kan tadi dari 12, berarti kita bagi 12. 360 dibagi 12 jawabannya 30 ya, dari di atas tuh. Oke. Nah, berarti dari 12 ke 1 itu 30 derajat. Dari 1 ke 2, 1 ke 2 ya, itu 30 derajat juga. 2 ke 3 itu 30 derajat juga. 3 ke 4 30 derajat juga. Begitupun dengan yang lainnya sampai balik. Nah, dapat disimpulkan berarti besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada setiap jarak 2 angka. Maksudnya jarak 2 angka tuh misalnya 12 sama 1 kan ini jaraknya. Nih, ini angkanya ada 2. Jadi 1 sama 2 ya kan, ini 1, ini 2 gitu. Itu adalah 30 derajat. Coba nih. Nah, yang pertama nih yang biru yang ini. Ini dari 12 ke 3. 12 ke 3. Berarti dia kan udah ngelewatin 3 tuh ya kan. Berarti kalau dari 12 ke 1 itu 30, 12 ke 2 itu berarti 30-nya ada 2 ya kan. Kalau 12 ke 3 berarti 30-nya ada 3. Jadi gimana tuh? Jadi 30-nya dikali 3 sama dengan 90. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam tersebut adalah 90 derajat. Oke, sama nih kayak ini 12 kan. Yang kedua 12, yang ini 8, berarti tinggal 30-nya ya kan, derajat satuannya dikali sama 8. Berapa tuh? 30 kali 8 240 derajat gitu. Nah, tapi di sini agak unik nih, karena di sini soal yang ketiga, contoh ketiga itu dia nggak pas gitu jarumnya ya kan, jarum menitnya jamnya ya kan, dia agak lebih tuh. Gimana tuh? Nah, di sini ada dari 5 ke 6 ya. Oke, 5 ke 6 itu berarti ada 1 berapa tadi? Berapa besarnya? 130 derajat. Nah, di 4 ke 5 itu cuma dapat setengahnya ya kan. Berarti 30 derajatnya kita bagi setengah. Oke, muncul. Berarti 30 derajat ditambah setengah kali 30. Oke. Kan 30 plus 15. 15 itu dari 30 dibagi 2. 30 tambah 15 itu adalah 45. Jadi besar sudut keseluruhan yang dibentuk yang terakhir ini adalah 45 derajat. Lanjut. Nah,
yang ini itu pasti kalian udah sering banget lihat ada yang namanya busur. Mungkin kalian juga ada yang pernah punya busur ini ya. Jadi yang kita akan menganalisis nih apa-apa nama-nama yang ada di bagian-bagian busur tersebut. Yang pertama ada A. A itu adalah tepi skala. Yang B itu adalah skala 0. Oke, jadi mulainya dari situ, dari 0. Jadi dari sini ke sini, sud gitu. Nah, yang C itu adalah titik pusat karena dia di tengah, ya kan? Terus yang D adalah garis alas. Oke. Ini batas gitu ya, batas. Nah, selanjutnya itu ada ada kayak sudut gitu nih, sudut A, B, C. B itu yang ada di tengahnya itu disebut dengan titik sudut. Sedangkan garis AB dan garis BC itu adalah kaki dari sudut. Oke. Jadi kita tulis di sini titik sudut adalah B, kaki sudut adalah AB dan BC. Sudut ditulis itu sudutnya sudut ABC. Jadi titik sudutnya itu harus di tengah ya. Dan atau sudut B. Oke, coba kita buat sudut 50 derajat pakai busur nih. Oke, kita coba nih, ada langkah-langkahnya. Pertama, kita buat garis lurus dulu, ya kan? Garis lurus dari titik 0 ke kanan. Kanan aku ya ini. Titik lurus ke kanan. Oke, terus kita pakai busur nih, kita tempelin di kertas, ya kan? Kita tempelin di kertas, terus kita lihat 50 tuh yang mana? 50 di mana, terus kita tandain titiknya. Kita tandain titiknya. Habis itu kalau udah busurnya kita angkat, ya kan? Terus ditarik deh dari garis B ke garis titiknya, titik pusat itu atau O-nya. Nah, besarnya itu sama seperti angka yang ada di busurnya itu. Kita mau 50 kan di sini ada 50-nya. Jadi besar sudutnya itu adalah 50 derajat. Oke, jadi udah habis. Jadi sekian buat pembelajaran hari ini. Kalau kurang jelas tanya di WA atau tanya nanti di kelas. Semangat puasanya. Dadah semuanya, sampai ketemu di kelas. Bye bye.